Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jumpa lagi teman. Aduh, Duduk ini nyantai. santai-santai dulu ini karena dalam keadaan tenang lagi. Kebetulan rencana mau ke pasar, tapi kita mau buat dulu video untuk perkembangan atau kemajuan dalam apa namanya media sosial, karena begitulah hiburan dalam kesempatan ini, karena kita ini sebagai petani butuh juga hiburan, bukan hanya bertani terus tapi mesti ada hiburan. Nah, tapi sebelumnya kita menuju ke suatu tempat pekerjaan sebagai petani ya. Dulu mungkin ada yang mau disampaikan di sini. Kalau dari saya itu tetap berjuang maju terus mengembangkan pertanian, artinya tanaman harus dibudidaya. Selama ini saya fokus terhadap kelapa sawit dengan vanili, termasuk juga alpukat. Nah, ini saya mau kontrol, saya punya vanili dengan bibit alpukat. Saya terus juga melihat bagaimana perkembangan bibit kelapa sawit saya yang pernah saya pangkas. Belum sempat saya tanam karena situasi dan kondisi. Kalau misalnya saya dapati nanti dalam keadaan sudah gondrong panjang, ya mesti diperbarui lagi, dipangkas. Tapi ya kita ke tempat dulu, tempat pembibitan kelapa sawit. Ada beberapa pohon di sana. Rencana mau pangkas kalau gondrong lagi karena belum sempat ditanam. Begitu keberadaan kelapa sawit, tidak boleh digondrongkan, kalau artinya tidak boleh pertumbuhan daun terus kalau belum sempat ditanam, harus dipangkas. Seperti itu teman-teman. Gondrong lagi perlu penanganan ini sebelum ditanam, karena rencana bulan 12 mau tanam, sekarang bulan 8. Jadi mesti ada perawatan dulu. Ya, harus seperti ini, jangan dibiarkan teman-teman. Itu solusinya. Kalau kita mau perbaiki pertumbuhan bibit, perlu pemangkasan supaya batang bawah itu pokoknya itu tetap bagus, tidak mengecil. Kapan dibiarkan daunnya begini mengecil, dia malah pertumbuhan kedepannya daunnya yang lanjut terus. Jadi harus ditangani dengan cara seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kalau belum sempat menanam ke bibit, ya harus disepertikan ini atau dijarangi.
Tapi bagi saya karena kalau dijarangi mesti diganti polybagnya. Ini bibit KS kembangnya, ini Stenera. Jadi kalau pasawi itu ada Dura, Pesipera, Tenera. Jadi itu Dura dikawinkan dengan Pesipera maka muncul hibrida namanya Tenera. Itulah klon kelapa sawit. Dura itu tempurungnya atau kernelnya, bijinya di dalam tebal dan besar. Sementara Pesipera itu kulit luarnya tebal, biji dalam kecil. Untuk mencapai keseimbangan biji dalam dengan minyak dalam, minyak inti dengan minyak luar, CPO ada PKO nya, ya harus dikawinkan antara Dura dengan Pesipera, maka muncul namanya klon Tenera. Nah, itulah yang umum ya ditanam di lokasi atau daerah Luwu Timur ini. Namanya ya dari pembibitan programkan itu. Jadi teman-teman pencinta kelapa sawit ya perlu dipahami nih, kalau mau beli bibit tanyakan bibit apa ini, jangan sampai bibit abal-abal. Kalau bibit abal-abal itu ya kadang bagus, kadang juga ya kurang maksimal. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita hanya mau menanam kelapa sawit hanya jumlah populasi sedikit, ya cari bibit unggul yang memang betul-betul kualitasnya bagus, bibitnya bagus, supaya hasilnya nanti ya maksimal bagus. Karena dalam jumlah ya sedikit pohonnya. Saya untuk itu harus belajar dulu atau tanyakan sama penjual bibit mana bibit yang bagus bagi pemula. Kalau kami ya yang sudah lama di bidang pertanian atau perkebunan kelapa sawit, kalau tahu itu mana yang unggul, mana yang tidak, mana yang bisa sampai 80 kilo atau dibawanya lagi 50 kilo, ya ada teman-teman. Seperti ini keberadaannya teman-teman, merawat bibit kelapa sawit, insya Allah. Karena lagi berapa bulan ini baru mau ditanam, ini bulan 8, rencana bulan 12. Nah, sebelum masuk tahun baru ya harus ditanam ini teman-teman. Jadi penanganannya sebelum ditanam seperti ini supaya bibit ini tetap segar, dan saya sarankan jangan dipindah dari tempatnya, stagnasi dia, pangkas saja. Seperti itu teman-teman. Dari saya video kita pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.